Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melaksanakan ubudiyah kepada Allah, melaksanakan fardu maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini ternyata ada pembahasan khusus, yaitu masalah pembahasan ibadah kurban. Kenapa penting kita bahas? Karena yang pertama, ibadah kurban itu tinggal 1 minggu lagi. Yang kedua, ibadah kurban itu adalah ibadah. Makanya kita sebut ibadah kurban. Sholat itu ibadah, puasa itu ibadah, haji itu ibadah, sedekah itu ibadah. Artinya ibadah kalau seandainya tidak sesuai dengan tuntunan syariat, hanya ingin kehendak hati saja, apa yang kita inginkan saja, tak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah beserta Rasulullah, maka ibadah kita sia-sia. Itulah. Kenapa kita duduk sebentar, kita ingin ngaji bagaimana sholat yang sesuai dengan syariat, bagaimana sedekah yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadah kurban yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Sebelum saya mukadimahi, kalau seandainya tidak salah, di kalender itu kita hari raya Idul Adha tanggal merah jatuhnya tanggal 9 hari Sabtu di kalender. Tapi sidang isbat yang diumumkan oleh Kementerian Agama 1 Zulhijjah itu tepatnya pada hari Jumat yang lalu, secara tidak langsung 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha yang ditetapkan oleh Kementerian Agama jatuh pada hari Ahad atau hari Minggu tanggal 10 Juli. Bagaimana dengan Saudi Arabia? Saudi Arabia hari rayanya hari Sabtu. Puasa Arafahnya, wukuf di Arafahnya Saudi Arabia hari Jumat tanggal 8 Juli. Jadi kemarin pembahasan kita nih Ustadz, bahwasanya ada pahala yang diberikan Allah bagi orang yang puasa pada hari Arafah. Diampunkan 1 tahun yang lalu dosanya, diampunkan 1 tahun yang akan datang dosanya. Kapan puasa Arafah itu? Pada tanggal 9 Zulhijjah, sehari sebelum hari raya. Makanya saya sempat katakan kemarin, kenapa kita puasa Arafah? Karena waktu itu seluruh jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Kita yang tak melaksanakan haji, maka melaksanakan ibadah puasa sunnah. Nama puasa itu disebut dengan puasa Arafah. Ada sedikit ketidaksenambungan. Mana ketidaksenambungannya?
Jamaah haji di Arab Saudi wukuf di Arafah kapan? Jumat. Hari rayanya kapan? Sabtu. Sementara kita hari raya kapan? Minggu. Secara tak langsung kita puasa Arafah kapan? Kalau ingin menurut pemerintah, Sabtu. Ini sedikit masalah. Loh, berarti nggak sama lah Ustaz. Katanya puasa Arafah itu bertepatan dengan jamaah haji wukuf di Arafah. Ini jamaah haji udah lewat wukufnya. Kok kita baru sekarang puasa Arafahnya? Ini jamaah Masjid Al-Falah di tempat kami kilo 15 berdebat. Aku mau ikut orang Arab Saudi aja. Aku puasa pada hari Jumat, hari raya Sabtu. Yang sebelah, kau kan punya pemimpin, kau kan nggak bisa menengok anak bulan. Yang bisa menengok anak bulan itu kan ada alatnya. Yang punya alatnya kan pemerintah. Ati Allah, taati Rasulullah, wa ulil amri, taati pemimpin, kata yang satu. Yang ketiga bilang, ya udahlah terserah kalian lah, tak puasa-puasa, tak raya. Yang salah itu mana yang harus kami ikut nih Ustaz? Yang tak boleh itu hari raya kita hari Sabtu, tapi sholat Idul Adha-nya hari Minggu ikut yang ramai. Aneh tak? Itu nanti jangan sampai. Kalau Masjid Baitur Rahman kilo 22 ini hari rayanya kapan? Hari Ahad. Jangan sampai nanti saya bilang kita puasa, kita lebarannya katanya hari Sabtu, tapi ikut sholatnya hari. Boleh kami puasa hari raya hari Sabtu Ustaz, karena kami mengikut Arab Saudi, silahkan, tapi sholatnya juga hari Sabtu. Al-Quran berfirman, Allah berfirman, apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah itu? Yang pertama, sumu liru'yati waftiru liru'yati. Dalil pertama, mulailah puasa Ramadan melihat, ketika melihat satu Ramadan itu ketika melihat anak bulan, silakanlah puasa. Ada lagi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau kalian sudah melihat anak bulan habisnya 30 hari, maka kalian harus berhari raya. Sekarang makanya tak perlu didebatkan. Jadi kita mau pilih yang mana Ustaz? Kalau saya sendiri tetap ikut pemimpin. Pemimpin zalim mau diikut. Oh, kita tak perlu bicara seperti itu. Karena yang memilih pemimpin kita. Kenapa saya bilang lebih baik pilih pemimpin? Kalau nggak pilih pemimpin boleh, ya silakan. Karena kita lebih tahu. Ada orang-orang tua dulu menengok anak bulan tuh, pergi dia keluar maghrib nih Pak, tengoknya ke atas. Ini kayaknya bulannya udah masuk. Tahu dia orang-orang tua dulu. Kalau masalah perbedaan waktu Saudi Arabia dengan Indonesia tak perlu khawatir, karena kita memang beda waktunya. Beda kita dengan Saudi Arabia yang sudah pernah berangkat haji umrah 5 jam. Kita lebih cepat 5 jam. Sekarang kita sholat maghrib, ternyata di Arab Saudi sekarang masih jam 1 siang. Apakah harus disamakan? Tak perlu, karena waktu kita berbeda. Kita sekarang sholat maghrib di sini. Apakah di Saudi Arabia sholat maghrib? Tidak. Di Saudi Arabia nanti jam 3:30 sholat asar. Sementara kita di sini sudah jam 9. Apakah kita ikut sholat asar juga? Kan tidak. Kalau ikut Arab Saudi, ikutlah kita sholat asar di sini. Artinya ambillah hukum itu sesuai dengan di mana kita berada. Kalau memang bisa kita menengok anak bulan itu dengan mata kita, tengoklah. Ijtihad. Makanya ulama itu berijtihad.
termasuk MUI, Majelis Ulama. Di dalamnya bukan hanya satu alim, tapi ulama. Mereka berfatwa, kalaupun salah ini hanyalah unsur-unsur aja nih Ustaz. Kemarin juga hari raya diundur, kemarin juga ini diundur, kemarin juga ini diundur. Itu tak urusan kita. Yang penting ada fatwa isbat yang menetapkan saya pribadi tetap hari raya hari Ahad. Kalau yang mau hari raya hari Sabtu tak jadi masalah, sesuai dengan ijtihad yang dia pegang dari guru atau ulama. Jadi jangan berdebat lagi. Jangan berdebat masalah kapan hari raya. Kok tak sama kita dengan Arab Saudi? Ya waktunya aja memang berbeda. Kenapa harus dipaksakan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita fokuskan kepada ibadah kurban nanti agar lebih terpantau jelas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ke saya, sehingga nanti apa yang terjadi di sini bisa saya jawab, karena saya tak pernah melihat bagaimana panitia melaksanakan pemotongan hewan kurban di sini. Yang pertama ingin saya sampaikan, hakikatnya berkurban itu 1 ekor sapi, 1 ekor onta, 7 orang. 7 orang, 8 tak boleh, 6 tak boleh, jadi 7. Sudah? Sudah. Berapa pembagiannya nanti Ustaz? Wa kulu minha wa atimul ba'isal fakir. Kalau tak ada panitia, hakikatnya yang berkorban inilah yang mengerjakan sendiri. Dia yang memotong, dia yang menyembelih, dia yang masukkan dalam plastik, dia yang membagikan kepada masyarakat 2/3-nya. Karena 1/3 untuk dia, 1/3 harus dibagikan. Dia tak boleh mengambil jatah lebih. Nauzubillah. Karena hukumnya mengambil hak orang lain. Ayyuma lahmin nabata min haram. Setiap daging yang masuk ke dalam tubuh dari sesuatu yang haram, yang bukan hak kita, fannaru aula biha, neraka jahanam tempatnya. Jadi hakikatnya 1 hewan kurban itu 1/3 untuk yang berkorban, 2/3 wajib dibagikan. Sekarang yang berkorban ada 7 orang. Dia yang bekerja, dia yang melaksanakan, dia yang membagikan, dia yang semuanya. Tapi kata peserta kurban, kalau kita ber-7 orang mengerjakan ini, aku tak tahu menyembelih. Tanya sama yang satu, kau bisa menyembelih? Tidak. Memotong bisa? Oh, tak tahu aku memotong. Jadi bagaimana? Bagaimana kalau kita cari orang yang khusus untuk mengerjakan ini? Yang tukang sembelihnya kita cari Pak Khalifah, yang tukang potong-potongnya, yang tukang masuk-masukkan dalam plastik, yang tukang bagikan kita cari panitianya. Oke? Kata yang 7 orang. Dengan syarat apa yang kita kasih sama orang ini? Nggak mungkin kita suruh, Pak tolonglah bantu nih. Dia pasti minta sesuatu. Kalau dia tak minta duit sebagai upahnya, dia minta daging sebagai upahnya. Boleh kami kasih daging sebagai upahnya Ustaz? Boleh. Daging siapa? Ini yang harus jelas. Maka yang boleh dikasih adalah daging kita yang berkurban 1/3. Jangan diusik 2/3. Itu nggak berhak. Walaupun dia anggota kurban, nggak berhak dia mau ngasih. Karena 2/3 bukan punya dia. Nauzubillah min dzalik, haram. Jangan dekati yang 2/3. Yang kita ambil 1/3. Anggap saja 1 ekor ini kita nggak buat di panitia masjid. Kita motongnya misalnya di tempat lain cuma 1 ekor. Anggap aja 1 ekor ini berat dagingnya saja 90 kilo misal. Dagingnya saja, karena kalau tulang tak bisa kita timbang, apalagi kita potong kecil-kecil. Walaupun nanti tulang juga akan dibagikan, jangan sampai tulang tak dibagikan, tapi membagikan tulang tak semudah membagikan daging. 90 kilo berarti kita bagi 3. 30 kilo untuk yang berkurban,
60 kilo 2/3 harus dibagikan, tak boleh diusir. Maka yang boleh kita kasih kepada panitia adalah yang 30 kilo. Anggap 7 orang dibagi, berapa kita dapat nanti kalau dagingnya 30 kilo? Berarti 4 kilo. 4 kali 7 28 kilo. 4 kilo lebih sedikit. Satu orang dapat 4 kilo, 4 kilo, 4 kilo, 4 kilo, 6, 7 orang. Pas 7, 4 kilo. Kalau seandainya kita ingin membagi panitia, mengupah panitia dengan daging, maka daging yang 4 kilo tadi yang kita kasih. Kau nggak sanggup kerjakan dengan Pak? Enggak, maka daging kau sekilo diambil untuk yang bekerja. Bapak sanggup kerjakan? Yang nomor 2, kata nomor 2, aku sanggup kerjakan. Berarti tak apalah cari pengganti panitia. Sanggup yang bekerja? Yang ketiga tak sanggup, 4 tak sanggup, 5 tak sanggup, 6 tak sanggup, 7 tak sanggup. Yang tak sanggup dia boleh keluarkan upah 2, dia kasih dari daging yang milik dia 4 kilo. Kalau dikasih 1 kilo sama panitia, berarti dia hanya berhak mengambil daging yang halal milik dia, tinggal 3 kilo. Ini berat nih Pak. Apalagi kita belum biasa, kita kadang terbiasa dengan ucapan, alah kami kan udah biasa kayak gini dah. Susah merubah kebiasaan, apalagi kebiasaan itu salah. Orang kalau sudah terbiasa habis sholat subuh tidur, kalau tak tidur, sampai-sampai berkelahi sama istri pun dia sanggup. Yang penting dia bisa tidur habis sholat subuh. Susah merubah kebiasaan. Maka kita biasakan yang baik, sehingga yang baik itu nanti menjadi ibadah bagi kita. Saya tak mau saya kasih daging saya dong. Saya mau 4 kilo itu. Jadi apa cara kita untuk mengasihi panitia sebagai upahnya? Saya kasih duit aja lah, 100.000 rupiah. Mau orang tuh? Mau? Selesai. Berarti 2 cara. Kalau mau orang yang panitia ini diupah dengan daging, berarti daging yang berkorban tadi diambil. Jangan daging yang 2/3. Ini kadang pandai-pandai pula yang berkorban. Kita mau berkorban atau mau makan daging? Itu sekarang pertanyaan itu dulu Pak. Itu dulu Pak. Kalau mau makan daging, lebih baik duit yang 2.500.000 pergi ke pasar. 20 kilo dapat kita Pak. Tak ada gunanya kita kurban di hadapan Allah. Duit habis 2.500.000 tapi tak ada nilainya. Untuk apa? Lebih baik nggak usah korban, belikan. Sambil mendengarkan pengajian setiap minggu, mudah-mudahan hatinya ya. Jadi ada orang yang hatinya itu keras, apa nih? Tak ada. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Itu makanya saya bilang ibadah itu bisa diterima, bisa ditolak. Salat maghrib kita tadi, siapa yang menjamin salat maghrib kita diterima? Tak ada masuk SMS dari malaikat, salat maghrib Anda diterima. Ada. Siapa yang menjamin salat kita diterima? Salat kita bisa diterima Allah dan bisa ditolak. Itu urusan Allah. Yang penting kita jalankan bagaimana agar salat kita diterima. Dah. Pembagian sudah. Yang jadi masalah nih, kalau pemotongannya di masjid, itu yang ngerjakan ramai-ramai. Aturnya jangan boleh, tak boleh. Yang ngerjakan harus 7 orang. Karena yang berkorban 7. Karena takutnya kalau beramai-ramai, apa mau nanti yang berkorban ini membayar sebanyak itu? Itu jadi pertanyaan. Alah, kami ikhlas semuanya Ustaz. Masjid Baitur Rahman tak perlu dibayar pakai duit, kami ikhlas. Awak pikir betul-betul ikhlas, rupanya di akhir daging itu dia masukkan plastik banyak-banyak. Aku ini bekerja, kata dia. Na'udzubillah min dzalik. Untuk apa? Awas, hati-hati. Saya tak memaksa. Tak ada urusan saya memaksa dan membuat Bapak jadi baik lah. Yang merubah seseorang itu jadi baik Allah dan diri dia sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak merubah nasib seseorang kecuali dia sendiri yang akan merubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
kilometer 6 saya pengajian juga malam Sabtu kemarin. Ini memang panitianya tak datang Ustaz. Di sana panitia kurbannya pula tak mau ngaji. Alasan mereka, udahlah seperti dulu aja lah, seperti dulu kita tenang kok, katanya. Ya iyalah, panitianya dapat banyak, apa tak tenang? Tapi yang kita ambil itu tidak halal. Kilometer 16, kalau kami mau masak bagaimana Ustaz? Jadi jangan yang tadi, jangan sampai jatah yang dikasih kita pindahkan sekarang ke panitia masjid. Enggak kita bikin 1 ekor lagi dong, karena panitia masjid itu kadang ekornya banyak, ada sampai 6 atau 7 ekor yang mencari semuanya panitia, dan tak semua sama berat dagingnya. Lembu pertama berat daging mungkin 80, lembu kedua 90, walaupun kita anggota kurban sama-sama bayar 2,5 juta. Tak boleh main ejek-ejek nanti. Tak boleh marah sama panitia. Panitianya apalah nih, kawan nih 2,5 juta juga, masa besar lembunya, kami 2,5 juta masa kecil. Tak bisa kita mencari yang sama Pak. Itu sudah kita serahkan sama Allah. Karena daging yang dibagikan, baik lembunya besar maupun lembunya kecil, panitia akan membagi rata bagi mereka yang berkurban. Sama rata yang berkurban sama, yang masyarakat biasa jatahnya sama. Ini tak perlu debat. Ini kadang ada, dia sudah haji Pak, di tempat kami sudah haji kadang Pak. Allah, yang sudah haji ini kadang ya. Maka saya terpikir ternyata dulu ketika di Mekah itu Abu Jahal, Abu Lahab itu haji ya, Pak, tapi tak sesuai dengan tuntutan syariat hajinya. Itu pula. Jangan bangga dipanggil haji. Ini kadang orang tak dipanggil haji, marahnya minta ampun, 2 hari tak menegur kita. Nauzubillah. Bagaimana kalau kita buat di masjid? Kalau buat di masjid itu panitia nanti akan mengukur. Apa yang diukur panitia? Kebijakan. Ditengok oleh panitia, kupon kita ada 300 kupon, sementara lembu kita ada 6 ekor. Ditimbang semua. Setelah dipotong, disembelih, dikuliti, ditimbang. Kira-kira cukupnya berapa? Cukupnya berapa? Kalau seandainya kita hitung-hitung, yang berkurban ini kita kasih 3 kilo. Cukup 3 kilo? Cukup misalnya. Kita hitung 3 kilo dikali berapa orang yang berkurban? Yang berkurban 6 ekor dikali 7, 6 kali 7 42. 42 orang dikali 3 kilo sama dengan 126 kilo. Simpan 126 kilo. Berarti satu plastik 3 kilo beratnya. Ini khusus untuk yang berkurban. Jadi sisanya kita bagikan berapa kupon yang tersisa di luar anggota kurban. Kalau 300 dikurangi 42 orang, berarti tinggal 250. 250 daging yang ada berapa? Daging yang ada 250 kilo. Berarti masyarakat dapat daging 1 kilo 1 rumah. Yang berkurban 3 kilo, yang tak berkurban masyarakat 1 kilo. Masuk akal. Ini kadang yang berkurban ngambil 7 kilo, sementara yang tak berkurban 1/2 kilo. Ini kita apa mau kita? Bukannya tujuan berkurban itu berbagi, berarti yang 2/3 ini tadi tak selesai. Maka di standar lah, ada nggak kita pernah membeli sapi yang berat dagingnya itu 100 kilo? Kalau ada 100 kilo berarti jatah kita untuk yang berkurban hanya 4 kilo tak lebih. Kenapa tadi dihitung hanya 3 kilo Ustaz? Karena kan sapinya tadi beda-beda beratnya. Maka panitia bijak dia. Kira-kira kita berapa kita kasih yang berkurban ya? Berkurban kalau udah dikasih panitia
4 kilo atau 3 kilo, ini kadang ada anggota kurban yang minta lagi. Minta laku, kami nanti mau bikin acara sedekah malam ini. Yang kita minta punya siapa? Panitia tak berhak ngasih. Panitia kalau ngasih punya siapa yang dikasih? Na'udzubillah min zalik. Zalim panitia. Saya nggak berhak bilang panitia. Kalau bapak mau ambil juga, bapak mau paksa, karena bapak orang hebat di sini, karena bapak orang kuat di sini, karena bapak orang paling kaya di sini, terserah bapak lah. Dosa tangan Allah. Gitu kan aja. Nanti kalau kita marah, nanti tak mau lagi dia berkorban di sini. Nanti kalau kita marah, nanti apa ini? Hilangkan sifat binatang. Kenapa kita sembah? Kenapa kita sembelih itu binatang, Ustaz? Kita potong dia, kita sembelih. Padahal banyak yang lain. Binatang ternak. Tadi malam ditanya sama saya, Ustaz, berkorban boleh nggak pakai hewan rusa? Saya bilang, siapa yang nyuruh? Oh, saya bertanya aja. Kurban itu hewan ternak, Pak. Makanya kata Allah, kalau seandainya kalian pakai akal, hati nurani, iman, ulaika kal an'am, mereka lebih hina daripada hewan ternak. Tapi kalau seandainya, itulah kenapa filosofi hewan ternak yang kita sembelih, agar hilang sifat kebinatangan dari dalam diri kita. Saya bukan kasar-kasar, nah, sayanya itulah hakikatnya, Pak. Disembelih hewan kurban, hilang sifat rakus. Binatang itu rakus, punya orang pun diambil. Tengoklah kita kasih makan ayam, habis di sini, di sana diambil, habis di sana, sekarang gitu. Kurban mudah-mudahan mengajarkan agar hilang sifat kebinatangan, kerakusan dalam diri kita. Apa yang dibagikan panitia, tapi tak semuanya. Di tempat kami ada juga yang baik. Kata dia, apalah itu pula jatah orang diambil. Saya kalau dikasih panitia 3 kilo, ya udah saya ambil. Apa pula berlebih-lebih lagi? Tak termakan kadang dong. Ini sanggup kita simpan daging tuh berkilo-kilo dalam kulkas, tak termakan sampai sebulan pun belum habis. Itu yang kita bilang kita wajib, kita berhak masuk surga, ibadah kita diterima. Nauzubillah. Bahkan orang tua dulu, kami di Melayu, Pak, orang Melayu, orang tua dulu pesan dia apa? Daging kurban itu tak boleh dimakan 2 kali. Itu orang kami Melayu sampai sekarang. Apa filosofi di sini? Saya tak ada mendapatkan hadis tak boleh makan 2 kali. Dalam Al-Quran tak ada mengatakan tak boleh makan 2 kali. Ternyata hebatnya orang tua dulu mengajarkan, kalau kau dapat jatah, tak usah kau ambil banyak-banyak, cukup untuk makan sekali jadi ya. Itu filosofi orang tua dulu. Memang dia tak hafal hadis, Pak. Memang Al-Quran kadang orang itu jarang hafal, orang tua-tua kita. Tapi kadang lidahnya, pendidikan pengajaran dia jauh lebih hebat daripada orang yang hafal hadis dan Al-Quran. Saya terpikir, apa solusi, apa maksud jangan makan daging 2 kali ya? Terpikir, bukan tak boleh, boleh. Tapi jangan sampai makan daging sampai 2 bulan. Nah itu maksudnya. Ambillah gitu. Ustaz, kami saudara kami ada dari Dumai, ada mereka kan punya sendiri. Apa pula itu, apa pula urusan kita? Mbak kata orang tua, kalau banyak, lupa pula. Kalau sedikit, tanda tekonang katanya. Sedikit tetap dibagikan sedikit. Kalau banyak, ya alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 10 menit saya kasih waktu untuk bertanya. Mana tahu ada tambahan atau pertanyaan sehingga saya mana tahu tak sesuai dengan apa yang terjadi di sini bisa ditambahkan melalui pertanyaan-pertanyaan. Mas, iya. Orang yang 7 orang itu jadi cara panitia mendiskusinya dengan dia mendapatkan jumlah supaya 7 orang itu gimana misalnya nih, satu kelompok dia dapat
bahasanya kalau tak ada orang lagi. Kalau di beberapa tempat itu cara dia mengambil panitia, bapak yang berkorban 7, ya bapak nanti cari siapa utusan bapak. Kalau nggak bapak yang ikut dalamnya, bapak cari utusan bapak. Aku tak dapat, aku udah mencari, kata dia. Kuserahkan sama panitia, panitia yang mencari. Berapa dicari panitia, Ustaz? Cuma 4 orang yang dapat, Ustaz. Cuma 4 orang, sanggup 4 orang mengerjakannya? Sanggup. Jadi apakah jatah yang diberikan ini double, Ustaz? Dagingnya double, Ustaz. Dagingnya maksudnya. Boleh mereka dapat daging double karena cuma 4 orang. Aturnya kan 7, berarti 3 lagi. Daging yang 3 ini dikasihkan kepada orang ini? Boleh saja. Boleh saja. Kalau di tempat kami buat istilahnya panitia yang mengerjakan itu cuma 4 orang saja. 4 orang ini dikasih uang 100.000 satu orang, tak pakai daging. Karena banyak di tempat kami yang mereka butuh banyak daging yang berkurban. Kalau mau yang berkurban ikut silahkan, dikasih 100.000. Itu makanya ketika menyetorkan duit, namanya duit untuk membeli hewan kurban dan juga duit operasional semuanya. Jadi kalau mau buat 4 orang, yang 3 jatahnya lagi dikasihkan sama mereka juga, boleh juga. Karena mereka ada juga yang tak mau 100.000, kurang lah, kami berempat nih. Aturnya yang ber-7 nih, ini cuma berempat. Mana tambahnya lagi? Boleh. Tapi diambil dari orang yang berkurban. Kalau daging orang yang berkurban. Kalau duit dari orang yang berkurban. Maka duit setoran. Maka kami hitung-hitung. Kalau kami kasih duit, hitung-hitung kami. Nanti untuk orang yang mengerjakan harus disiapkan duitnya. Berapa? 700.000. Berarti kita tak sembarangan beli sapi. Harus kita tengok harga sapi itu. Hah? Ini satu kelompok 7. Ya. kita memandangkan 4 orang. Iya. Kurang orangnya. 7 orang. Kayak 7 kita kayak 3 orang. Orang yang berkurbannya kurang 3 lagi. Orang yang berkurban. Astagfirullah. Bukan pas kerjakannya. Orang yang berkurban kurang, terus kita menutupinya. Ya yang 4 ini Di double. ada yang gagal gitu. Ada yang double, pastilah yang mengasih double itu dia buat 2 nama. Ya. Aku masukkan nama aku 1, Nama istri masukkan 1. nama istri 1. Gampang aja tuh, Bang. Gampang aja tuh. Itu hanya bahasa aja tuh. Jatahnya tetap double karena dia 2 nama. Ustaz. Ya. Ada pertanyaan satu lagi, Ustaz. Ya. Kan terkait dengan kupon tadi. Ah, Di antara kupon yang 300 tadi kan sempat Ustaz singgung. iya. Dan yang berkurban kebetulan itu dapat lagi kupon misalkan. Ah, itu terima boleh nggak gitu, Ustaz? Enggak, maka panitia kan harus tahu dia. Panitia tahu kalau bisa kupon itu jenisnya 2. 1 kupon orang yang berkurban, 1 kupon masyarakat biasa. Sehingga ketika nanti datang orang yang berkurban, baik dia yang ngambil ataupun bukan dia yang mengambil, anaknya yang mengambil. Dari mana kita tahu kalau dia berkurban? Kan kupon warnanya berbeda atau stempelnya berbeda. Sehingga ketika warna yang berbeda, oh berarti dia ini berkurban. Loh, kok anak kecil yang ambil? Emang dia berkurban? Oh mungkin orang tuanya. Tetap kita kasih jatah yang 4 kilo tadi atau yang 3 kilo tadi. Nih jatah. Ini kupon ini kupon anggota kurban namanya. Berarti yang 2/3 dia nggak dapat lagi. 2/3 jangan dikasih lagi, dia kan udah berkurban. Ya. Ini kan orang yang kekurangan terus pembahasannya. Udah dapat dia 2/3. Sebenarnya kalau dikasih lagi dia Ustaz boleh aja, tapi yang lain apa enggak? Lebih baiklah sisanya menurut saya. Ada sisa nanti Pak. Sekarang kita 6 ekor Pak. 6 ekor. Ada masanya nanti Allah buka semua pintu hati kita. Karena saya kalau sholat Jumat di sini jamaahku sampai ke belakang. Cuma dapat 6 ekor. Tapi dibuka Allah nanti 2-3 tahun lagi menjadi 12 ekor. Apakah hanya kampung kita masjid Baitur Rahman ini aja yang dibagi? Jangan, kalau bisa iman kita lebih tinggi.
tetap pembagiannya. Yang berkurban tetap kita kasih 3 kilo, yang tidak berkurban kita kasih 1 kilo, sisanya Ustaz cari di mana kampung daerah sini yang tak berkurban mereka. Bisa kita berbagi namanya. Berbagi. Ini kadang 6 kilo sini aja yang dapat. 10 ekor nanti sini juga dapat. 15 ekor kita juga yang makan. Allahu Akbar. Urusan mereka lah Ustaz. Kenapa mereka tak mau berkurban? Pancing mereka dengan kita kasih, mudah-mudahan Allah juga buka hati mereka biar mereka mau. Kami Masjid Al-Falah itu satu dusun itu, Masjid Al-Falah itu satu dusun itu 13 ekor. Kami kasih pernah di Bangko Bakti kilometer 15 Jalan Ungu kilometer 15 tuh, itu masih Bangko Bakti katanya. Kasihkan sana ada 50 bungkus berat 1 kilo pernah. Dan kanal yang masih Bangko Bakti mereka tak motong 70 kakak pernah juga dikasih. Artinya itulah gunanya panitia. Tapi kalau dipencar nanti dipisah, kami motong rumah aja lah. Yang sana kami motong rumah aja, itu yang membuat nanti tak mau bersatu kita. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak tambahan? Ya. Apa? Dapat bungkusan lagi tambah kilo 4 bungkus. Ini baru sekali kan. Jadi kemana caranya gitu? Tunggu dulu. Nah, lihat. Yang berkurban dapat jatah dari panitia 3 kilo misalnya. Terus kita ini dapat lagi bungkusan kan baru segini sekali korban kan. Dapat bungkusan itu dari mana? Dari korban itu kan itu. Ya itu. Hah? Ini mau semalam kan bisa. Tanya. Iya. Di sini Ustaz. Iya. Saya kan baru sekali kan. Iya. Kebanyakan Ustaz. Iya. Rasanya kita bungkus kan gitu. Apanya? Selalu menyediakan 8 bungkusan data yang kita bungkus. Jadi kami panitia. Jadi sepakat udah lah kita kasih jatah yang pribadi 6 bungkus kan gitu lah. Ini Ya. kami terjadi Ustaz ya. Terus nanti dia menyembeli dapat lagi 2 bungkus. Dia dari kupon dapat lagi kan. Pembagian panitia salah. Ini panitia yang ngasih yang makanya saya bilang mohon maaf. Panitia tak berhak memberi, Pak. Panitia tak berhak. Panitia itu hanya melaksanakan jalannya saja, Pak. Ini untuk ini. Dah. Jangan nanti panitia, Bapak tadi menyembelih. Ya, ini satu Pak. Yang dikasih panitia ini punya siapa? Itu yang dia kan sudah dapat jatah. Kecuali yang dikasih untuk menyembelih ini punya orang yang berkurban. Kan dia dapat tadi, punya orang berkurban. Karena hakikatnya yang mengerjakan itu yang berkurban. Berkurban besar pahala kurban tuh, Pak. Besar pahala kurban. Apa kata Nabi? Sebelum darah hewan kurban itu tumpah ke tanah, berapa meter kita gali mungkin Pak? Tak sampai 1 meter, palingan setengah meter menggali untuk menyembelih. Sebelum darah hewan kurban itu tumpah, secepat itu pula turun kasih sayang Allah kepada orang yang mau berkurban. Jadi orang berkurban itu luar biasa pahalanya. Tapi hantu yang berkurban itu banyak juga. Hantunya banyak juga. Pahalanya besar tapi kita tak ada dapat. Apa bukti yang kita tak ada dapat pahala kurban Ustaz? Tak ada pengaruh kebaikan dalam diri kita. Itu salah satu bukti kenapa ibadah kita itu diterima atau tidak. Bisa kita lihat. Orang haji balik nanti ke dari tanah suci, boleh kita katakan haji mabrur Ustaz, husnuzon boleh. Dari mana kita melihat apakah dia hajinya mabrur atau tak mabrur? Kita tengok dari tingkah laku dia. Sebelum berangkat haji pakai celana pendek, saya bilang. Setelah balik dari haji, celana panjang. Oh, berarti berubah. Sebelum berangkat haji, pakai celana pendek. Balik dari haji, tak pakai celana. Ini parah. Di situ bisa kita lihat. Apakah dia mabrur atau tidak? Bukan kita menilai. Yang memang yang menilai itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok bagaimana sifat tingkah laku dia. Apakah berubah kepada kebaikan atau tidak?
kebaikan loh, bukan merubah kepada orang ramai. Orang ramai belum tentu benar. Jangan salah tentang orang ramai. Wallahu a'lam. Makanya Pak, hah? Salah. Ya, salah. Itulah caranya. Kalau tak dapat kita merubah tahun ini Pak, mudah-mudahan tahun depan. Itu aja lah. Bolo diri kita, jangan sampai Bapak marah-marah pun Bapak sama saya tak rugi saya dong. Marah pun Bapak sama saya tak rugi saya dong. Tapi kalau dah Allah marah sama kita nanti, nauzubillah min dzalik. Karena kita sudah dikasih tahu. Kalau belum tahu tak apa-apa. Cara pembagian yang benar Ustaz, yang potong Ustaz. Yang mekanikal kan kita ambil kan yang dari 2/3 Ustaz. 1/3. 1/3. 1/3 yang sisa kurban saja. Iya. Dari yang 7 orang. Dari yang 7 orang ini. Memang yang selama ini kan berjalan, kalau yang saya sampaikan tadi memang salah paham juga, banyak salah kan? Iya. Jadi tradisi sini Ustaz, kita bagi rata, artinya bagi rata hitungan global berapa, misal 200 kilo kan gitu, yang harus dibagi misal 50 kilo, yang 50 kilo itu nanti dibagi yang seberapa, kan gitu. Enggak. Yang penting yang memotong itulah dia cara membaginya. Maka susunlah dari awal. Kalau nggak bisa tahun ini tahun depan, maka dihitung. Kita nanti membeli sapi yang harga berapa? Yang harga 16 juta. Berarti untuk tukang pretel-pretel berapa? Sekian ratus ribu. Untuk tukang sembilin berapa? Sekian ratus ribu. Maka kita tetapkan satu orang membayar untuk peserta kurban tahun depan sekian juta. Nah, gitu caranya. Jadi kita sudah aman. Tapi kalau mau bagi daging tadi, dengan cara daging tadi, tak kita ambil lagi, nanti ngumpul uang 2.500.000, kita beli sapi yang paling mahal. Jadi duitnya tak ada tersisa duitnya. Jadi untuk orang bekerja nanti bagaimana kita upahnya? Dari orang yang berkurban. Tapi sebenarnya itu kesepakatan lah. Kalau kami kenapa saya bilang dari uang operasional, biar jatah yang berkurban dapat full bagi mereka. Full bagi mereka. Kalau dibagikan 4 kilo itulah dia. Kalau bagian 3 kilo, dan 3 kilo itu kan daging murni, 4 kilo itu daging murni. Hah? Apa? Gimana Pak? Ya. Yang berkurban? Ah, ya. Bukan tuh yang Loh, berarti kupon tadi gimana? selain itu kan karena kupon itu enggak jadi mungkin ada tetangga dia Salah panitia, kenapa tak merata kupon? Makanya wilayah masjid ini mana? Kita kan tahu. Batasnya. Pak Ustaz, tapi kan jangan menyentuh kaum nabi bukan Bungkusannya sekali Pak, masuk bungkusan ini nggak dimakan sama yang kurban, cuma dia punya anggota gitu. Jadi dikasihlah sama anggotanya. anggotanya di mana tinggal? Nah, ada di Bayi kan, Ada di Delhi, kasih dari punya dia. Dari yang ada sepertiga. sebagian orang ini yang kurban kita kurban data keluar bungkus bakso ini aku memang Nah, itu yang nggak boleh. salah memakai Oke, Pak, tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Jadi sedikit dulu, Pak. Misal, ini dia. Wilayah kita kan sudah jelas, Pak. Oke, wilayah kita sudah jelas. Maka panitia kupon